Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa, terutama di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Rukun Islam ada 5 dan salah satu di antaranya adalah puasa itu. Yang apabila kita meninggalkan puasa Ramadan, tidak melaksanakan puasa Ramadan, itu sama artinya atau sama kedudukannya atau sama hukumnya kalau seseorang tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan zakat, tidak melaksanakan haji. Ini semua adalah merupakan rukun Islam yang mana ketika seseorang tidak melaksanakan rukun Islam tersebut, maka dia sudah dianggap kafir. Apalagi kalau dia menganggap bahwa puasa tersebut tidaklah wajib bagi umat Islam. Puasa adalah usaha untuk menahan diri dari makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dan segala hal yang membatalkan puasa dengan niat untuk taqarrub dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mengikuti anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, dan meninggalkan puasa adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Namanya dosa besar, maka tentu saja meninggalkan puasa adalah suatu keharaman, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa pun sebenarnya hikmahnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah salah satu hikmah daripada puasa. Itu salah satu titik capaian yang kita ingin capai. Bahwa orang yang berpuasa, target utamanya adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinab nawahi, yang artinya melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Yang artinya pula bahwa kalau seseorang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah setelah itu dia menjadi orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apalagi kita tahu, seperti yang kita katakan di awal, bahwa
puasa adalah salah satu rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams," bahwa Islam itu dibangun di atas 5 hal, dibangun di atas 5 rukun. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu rasul, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa iqamis salah, dan juga mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa di antara dosa besar ketika kita meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Ya, kita telah menjelaskan tentang dosa besar meninggalkan sholat, dosa besar ketika dia enggan mengeluarkan zakatnya. Dan pada kesempatan kali ini, ya, kita menjelaskan dosa besar ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Padahal meninggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan, meninggalkan 1 hari saja puasa di bulan Ramadan, itu tidak bisa dibayar dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan bila udhur," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa udhur, tanpa ada alasan syar'i, tidak ada alasan dia berbuka puasa, apa yang terjadi? Lam yaqdhihi siyamud dahri wa insama. Itu tidak akan mungkin bisa dibayar dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Tapi kalau misalnya sakit atau karena dalam perjalanan, maka tentu kondisinya berbeda. Oleh karena itulah, maka di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Siapa yang dalam perjalanan atau ketika dia sakit, maka dia boleh berbuka. Ya, boleh berbuka, tapi diganti di hari yang lain. Tapi kalau tanpa uzur, hanya karena dia malas, ya, sehingga dia akhirnya berbuka puasa di bulan Ramadan, maka ini yang tidak bisa digantikan oleh puasa 1 tahun penuh. Itu kalau misalnya kita meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Tidak ada alasan, tapi dia berbuka puasa. Maka puasanya ini tidak bisa menggantikan 1 hari yang ia tinggalkan. Ya. Adapun di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi bertemu dengan 2 malaikat. Kedua malaikat ini membawa beliau, dan beliau melihat dalam mimpinya, ya, ada orang yang digantung dengan kedua mata kakinya, pipinya terkelupas, pipinya robek, kemudian mengeluarkan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat, siapakah orang yang digantung ini? Siapakah orang yang tersiksa ini? Maka kemudian malaikat mengatakan, inilah orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Agar supaya kita sebagai umat Islam tidak begitu mudah untuk berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i, maka perlu juga kita mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang dapat membatalkan puasa kita, ada yang diwajibkan untuk qadha dan kafarat. Yang mewajibkan qadha dan kafarat diganti di hari yang lain, dan juga harus membayar kafarat ataupun denda, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Katanya, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Kemudian ditanya, apa yang membuatmu binasa? Ia mengatakan, saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan dia untuk memerdekakan budak. Tapi ternyata ia tidak bisa memerdekakan budak karena memang dia nggak punya uang. Dia termasuk orang yang miskin.
Maka akhirnya Rasulullah SAW menurunkan hukumannya dengan mengatakan, kalau begitu silahkan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Karena kalau memerdekakan budak harus mengeluarkan uang. Kalau berpuasa tidak perlu mengeluarkan uang. Maka kemudian orang itu mengatakan, bagaimana saya bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Untuk 1 bulan saja di bulan Ramadan saya sudah tidak tahan. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk memberi makan 60 orang miskin. Ini yang terkait dengan yang membatalkan puasa dan mewajibkan seseorang untuk mengqadha, ya, mengganti puasanya di hari lain, tapi juga membayar kafarat. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha, tapi tidak mewajibkan kafarat, yaitu makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Ini yang termasuk dosa besar yang kita jelaskan barusan, bahwa siapa yang berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa udzur syar'i, maka puasanya selama 1 tahun penuh itu tidak akan menggantikan 1 hari bulan Ramadan yang ia batalkan. Ya, jadi kalau seseorang berbuka puasa, makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di hari yang lain, dan dia jelas berdosa. Ya. Lain kalau misalnya seseorang makan dan minum karena dia lupa, dia nggak tahu kalau dia dalam kondisi berpuasa, maka dalam kondisi seperti ini ia bisa dianggap sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang membatalkan puasa tentunya adalah seperti haid dan nifas. Ya, ini tentu bagi seorang wanita kalau dia sudah melihat darah, ya, atau misalnya baru saja melahirkan, darah nifas masih ada, maka dalam kondisi ini tentu malah dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah kalau seseorang muntah dengan sengaja. Ya, ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Misalnya mungkin ada yang memasukkan jarinya ke dalam ke dalam mulutnya, kemudian akhirnya dia muntah, maka ini termasuk hal yang dapat membatalkan puasa kita. Termasuk tentunya yang dapat membatalkan puasa adalah murtad dan keluar dari agama Islam. Ini beberapa di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi sekali lagi bahwa termasuk dosa besar apabila seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia berbuka puasa tanpa ada udzur syar'i. Ya, padahal kita tahu sekali lagi bahwa puasa di bulan Ramadan adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam. Selanjutnya, di antara dosa besar lain yang termasuk rangkaian daripada meninggalkan salah satu di antara rukun Islam adalah tidak melaksanakan ibadah haji, padahal dia termasuk orang yang mampu melaksanakannya. Kita tahu bahwa haji adalah merupakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban terhadap umat Islam. Bahkan dia adalah salah satu di antara rukun Islam. Ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji bagi siapapun yang mampu untuk melaksanakannya. Apa yang dimaksud dengan istita'ah di situ atau kemampuan? Yaitu kemampuan finansial, ya, kemampuan dalam perjalanan, kemampuan fisik, ya. Mereka yang sudah memiliki kemampuan harta, ya, kemudian juga fisiknya sehat, bugar, ya, dalam perjalanan juga aman, maka ini termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau mungkin untuk sekarang di Indonesia, mungkin kita bisa tambahkan lagi, yaitu dia harus mendaftar sejak jauh-jauh hari. Di mana kita tahu sekarang ini pendaftaran untuk jemaah haji sudah begitu banyak sehingga ada yang sampai menunggu, ya, 10 tahun sampai 15 tahun. Oleh karena itulah, kalau memang sekarang ini kita punya kemampuan finansial, fisik kita masih kuat, ya, kemudian perjalanan kita lancar dan aman, maka mulai dari saat inilah barangkali bisa kita mendaftarkan diri kita, ya, agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna.
Jangan menunggu sampai kita sudah tua. Jangan menunggu sampai kita sudah renta. Kalau kita sudah tua renta, maka otomatis secara fisik kita juga sudah tidak maksimal lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah maliyah, ya, ibadah yang menggunakan finansial, menggunakan uang, menggunakan harta, dan ibadah badaniyah, ya, juga mengandalkan fisik. Kalau fisik kita sudah tidak kuat, maka otomatis kita mungkin sudah tidak maksimal lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Oleh karena itulah di saat-saat kita masih muda, harta kita ada, ya, fisik kita kuat, ya, kesempatan ada, maka laksanakanlah ibadah haji. Karena hal ini juga pernah dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man malaka zadan wa rahila tabalughu hajja baitillahil haram, ya, wa lam yahud, siapa yang memiliki kendaraan, siapa yang memiliki perbekalan dan kendaraan untuk bisa menyampaikan ia atau bisa membawa dia untuk melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, walam yahuj, akan tetapi dia tidak melaksanakan haji, ya, dia tidak melaksanakan ibadah haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka hendaklah dia jangan sampai meninggal dalam kondisi Yahudi ataupun Nasara atau Nasrani. Artinya bahwa kalau ada orang yang memiliki perbekalan, dia memiliki tunggangan, dia memiliki kendaraan, kemudian dia menyanyiakan itu semua dan tidak melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, dikhawatirkan kalau ternyata kemudian dia meninggal dalam kondisi sebagai orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, sungguh aku pernah berniat untuk mengutus seseorang, mengutus beberapa orang utusan untuk menjelajah ke berbagai penjuru, untuk melihat siapa di antara mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak melaksanakan haji, untuk meminta kepada mereka al-jizyah, ya, minta kepada mereka jizyah, karena mereka bukan lagi orang Islam. Ini kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwa kalau orang sudah memiliki kemampuan finansial, ya, sanggup untuk melaksanakan haji misalnya, kemudian dia tidak melaksanakan haji, beliau malah ingin meminta jizyah. Jizyah itu adalah semacam pajak yang diminta dari orang-orang yang bukan Islam. Makanya beliau mengatakan di akhir kutipannya, karena mereka sudah bukan umat Islam lagi. Kemudian selanjutnya, salah seorang sahabat Rasulullah yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pernah berkata, tidaklah seseorang yang tidak melaksanakan haji dan tidak menunaikan zakat kecuali nanti di saat-saat kematiannya. Bahkan setelah dia meninggal, dia minta untuk dikembalikan lagi. Dia minta untuk dihidupkan lagi. Yang diistilahkan dengan ar-raja'ah. Ya, minta dikembalikan, minta dihidupkan kembali. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat yang lain menanyakan hal itu. Bukankah permintaan ar-raja'ah hanya untuk orang-orang kafir? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini juga berlaku bagi orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat dan juga tidak melaksanakan haji. Kemudian beliau membacakan ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang dikutip oleh Abdullah bin Abbas, wa anfiqu, dan berilah infak, bersedekahlah, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, keluarkanlah infaknya, ya, dari rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian kedatangan kematian. Ya, sebelum kematian itu datang menjemput kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Ya, sebelum kalian kedatangan maut, kemudian baru ia mengatakan, ya Rabb, tolong tunda kematian ini. Ya, tunda kematian ini supaya saya dapat melakukan perbuatan baik. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, tolong ditunda kematian saya. Atau kalau dia sudah meninggal, tolong kembalikan saya ke atas dunia ini lagi. Kembalikan saya lagi ke dunia ini. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar saya dapat
bersedekah dan melakukan amal saleh. Kata beliau, Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah mengeluarkan zakat, dan yang dimaksud dengan melakukan amal saleh di sini adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan sampai ketika di akhirat nanti atau ketika dia akan meninggal barulah kemudian dia menyesal. Kenapa saya tidak melaksanakan haji? Ya, atau bahkan ketika dia sudah meninggal, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia malah mengatakan, "Ya Rabb, tolong kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya, hidupkan lagi saya." Agar supaya apa? Supaya saya bisa mengeluarkan zakat dan bisa lagi melaksanakan ibadah haji. Saya menyesal ya Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, yang terkait dengan ayat ini, bahwa siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah mampu, atau tidak mengeluarkan zakat padahal dia termasuk orang yang mampu, maka di akhir hidupnya nanti dia akan menyesal. Bahkan setelah dia meninggal dia minta untuk dikembalikan ke atas dunia ini. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, ya, tentang apa yang mewajibkan seseorang melaksanakan haji, maka beliau mengatakan perjalanan dan perbekalan. Sama dengan apa yang dijelaskan oleh, atau sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa siapa yang memiliki perbekalan, ya, memiliki perbekalan dan punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji, ya, maka inilah yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan haji. Jadi kalau sudah punya kemampuan finansial dan perjalanan pun lancar, aman, ya, maka saat itulah kita diwajibkan untuk melaksanakan haji. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita meninggalkan segala dosa-dosa besar. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dan tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia termasuk orang yang mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita, dan kita pun dapat memahami dan meninggalkan dosa besar yang telah kita jelaskan tadi. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.